Bapak Ibu sekalian, Pondok Pesantren Surya seperti kita ketahui bahwa pondok ini berdiri tanggal 5 September 1905. Ini artinya 3 tahun sebelum kebangkitan nasional, Pondok Pesantren ini telah berdiri. Jadi didirikan oleh Kiai Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Abbas. Bila pada saat berdirinya itu keadaan atau kondisi geografi seperti ini, jangan membayangkan seperti ini, Pak. Jadi pada saat itu memang, dan tidak langsung di sini, walaupun memang tidak Suryalaya, jadi pernah ke Tundagan dulu ya, ke arah Tasik dekat situ gede sana, kemudian pindah dari sana ke arah utara 1 kilo dari sana, dari pesantren ini ke arah utara 1 kilo itu ada seperti itu. Ada memang sebuah kampung namanya Cisirna sekarang, dulu Ciserot seperti itu. Dan akhirnya di sinilah. Dan Suryalayanya bukan ini Suryalaya. Yang dikatakan Suryalaya itu yang ada jam, mungkin ibu kali di depan lihat itu. Nah itu mungkin dalam pandang saya kenapa itu Suryalaya, mungkin pada saat itu itulah peletakan batu pertama yang mungkin kalau sekarang istilahnya seperti itulah mungkin gitu ya, oleh Syekh Toha Kasyapu Cirebon. Jadi di sini setelah kemana-mana mencari beberapa tempat, ternyata ini dan direstui, kemudian itulah yang dikasih, mungkin sekarang itulah peletakan batu pertama oleh beliau, mungkin seperti itulah gitu kalau itu. Ya makanya Suryalayanya itu yang ada jamnya itu. Di dalam itu paling berapa meter ya? Enggak terlalu itu, cuma ada Quran besar di dalam itu, ada itu, yaitu tempat kholwat. Ya pada saat Abbaspo itu tempat kholwatnya enggak seperti itu. Yang saya lihat pada saat itu sudah kecil, karena masjidnya juga bukan seperti begini pada zaman Abbaspo, masih di atas itu dengan kayu, terus dialang oleh bilik macam itu. Jadi kalau kami ngaji itu ya sampai bilik itu bolong lah gitu ya, biasa barudak hareureui gitu dulu lompatan kan gitu. Jadi hareureui kan tadi itu di dia rumah penduduk biasa di atas malah gawir begitu. Ini ada beberapa 5 atau 4 pohon cerme nu hasil buahna itu ya, nu hasil. Nah itu sekitar itu pada itu udah enggak Abah Hanom misalnya udah itu. Nah sekarang begitu pas itu rumah Abbaspo juga sama Abah Nom itu yang sekarang di mana itu yang dibuat Baitul Mal itu emang beliau pada saat itu. Ya kita tahu pada zaman Abbaspo mungkin orang-orang yang belajar tidak bisa berombongan semacam ini yang datang ke Suryalaya karena pada satu zaman kolonial Belanda. Jadi yang datang 1 orang, 2 orang itu pun ya secara sembunyi-sembunyi ya datang itu. Nah akhirnya sampai setelah pada zaman kolonial itu ada satu buku yang merupakan sampai saat ini memang merupakan peninggalan dari zaman kolonial itu, yang diharuskan kalau ada tamu tolong tulis namanya siapa, dari mana, alamat. Nah sampai sekarang makanya kalau ke Kamtib, kalau Bapak tadi nggak ngisi itu karena memang udah sebelumnya udah masuk itu gitu kan. Jadi kalau bagi tamu-tamu yang baru saya langsung nama tamu, kalau kita KTP-nya dilihat. Nah itulah adalah dari beliau pada saat itu zaman kolonial Belanda. Jadi selalu diawasi Pangersaba beberapa kali kan, keluar masuk penjara di Tasikmalaya semacam itu. Dan selain godaan daripada tadi lokasi semacam ini pada zaman itu selain kolonial Belanda juga itu zaman DITI juga ke sebelah sini 60-an itu pada itu. Dan saya pernah mendengar cerita dari yang namanya Pak, karena di sini yang pada satu yang melindungi atau ini yang membantu pengamanan itu pertama adalah Wajidudun, Pak Kiai Haji Nur Saiduddin, putra Pangersaba yang berikut. Kemudian ada Pak Haji Anta mungkin, kemudian ada Mang Wiranta. Nah kalau Mang Wiranta bicara di pada saat di Kamtib ngobrol macam itu kadang cerita-cerita pada saat zaman Abbaspo bagaimana DITI menyerang beberapa kali ke madrasah ini, dan satu saat beliau pernah katanya ini sudah tahu bahwa ini pasti akan diserang, maka Abah setelah itu sudah di Tasik memberangkatkan ada beberapa, yaitu Pak Wiranta itu diantara seperti itu. Nah beliau ngomong, saya itu dipanggil sama Abah, yang lain udah pada berangkat ke sana, saya kamu sini dulu. Pas dipanggil menghadap Abah, Abah marah yang luar biasa. Abah itu marah, kenapa Abah marah gitu. Sampai Abah
maaf ya, meludah lah macam itu. Jadi tapi itu kan dalam pandangan kita ludah itu ada, kalau gimana itu macam itu rehak ya gitu macam gitu. Kalau istilah kita istilah gitu macam itu. Nah, makan marahnya yang lo bilang ke Pak Wiranta macam itu ya, bisa dengar. Ya karena memang guru tadi dilihatnya ya dimakan. Berangkat cuma dikasih sarung. Ternyata di jalan itu serangan luar biasa, Pak. Tadi itu berondong itu nggak mempan. Ya itu yang dia yang mengalami. Jadi dia itu tadi itu sebenarnya apa ya? Marahnya luar biasa. Nah, itu cerita dari Pak Wiranta. Sekarang udah nggak ada, Ibu. Jadi kalau ada tadi kemarin ada penelitian tentang DITI, penelusuran peran penelusuran wilayah terhadap DITI itu, sayang sumber-sumber itunya sudah tidak ada. Pak Wiranta sudah tidak ada, Pak Haji Dudi sudah tidak ada, kemudian Pak Haji Anta juga tidak ada. Kalau itu dibawa ngobrol, aduh luar biasa, banyak ini yang memang di luar. Dan itu tembakan berondong ke madrasah itu berkali-kali. Itu ada jubah pengersa abah, karena disanggap pengersa abah itu tembakan-tembakan semacam itu terjadi. Dan salah satu kayu di pintu itu memang masih dipasang sekarang itu dari bekas tembakan diabadikan macam seperti itu. Nah kemudian setelah beliau wafat dilanjutkan oleh pengersa abah, dan itu sudah mulai pembangunan termasuk pada pendidikan macam sudah mulai digarap macam itu perkembangan. Dan ini mulai yang pertama pendidikan itu adalah SMPI dulu, sekolah SMIP ya, sekolah menengah Islam pertama dulu macam itu. Jadi sekarang SMP Islam serba bakti semua ya, SMP, SMA, SMK, dan SMK yang paling terakhir berdirinya, tetapi siswanya paling banyak gitu ya. Tapi karena sekarang ada ketentuan dari pemerintah negeri ditambah 10, akhirnya ya swasta udah itu. Padahal ada beberapa pengersa abah pernah menyampaikan bahwa kepada dalam beberapa maklumat yang pernah saya tulis, karena saya ikut di sekretariat itu sejak tahun 91. Saya adalah sekretaris pribadi Pak Haji Baban almarhum sejak tahun 91 sampai beliau wafat kemarin. Nah, itu di dalam maklumat itu pernah ada satu, ini kan Abah akan sangat senang sekali apabila putra-putri Iwan atau Iwan bisa menyekolahkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Suryalaya. Itu Abah, pengersa Abah memang karena itu sudah disediakan gitu. Ini sekolah-sekolah itu untuk kita semua sebagai pengkaderan. Dan saya terlihat sekarang sanawiyah itu merupakan pengkaderan. Amalia coba lihat Bapak, kalau pagi-pagi ada yang sholat di sini, kemudian jam 10 udah anak-anak semua keluaran duha di sini, kemudian keluar lagi nanti sholat duhur di sini, dan zikir ikut bersama-sama macam itu. Dan ini memang penting lah bagi anak-anak kita, generasi kita yang selanjutnya seperti itu. Dan saya teringat beliau, nanti kata pengersa abah dengan baban yang baban aja buan. Nah ternyata si para pegawai itu ketika akan membangun masjid ini, dia sudah pas kumpul di depan nyaranak alat gitu, ngantosan instruksi ti Pak Haji Baban, ada pengersa terus orang mau baban besok tukang obat gitu. Pak Haji Baban nggak tahu. Pas Pak Haji Baban nganggo sarung-sarungan kan, mana kan kali nukul kia tadi gawe atuh gitu kan. Pantun cep. Ceksa itu nyonya gitu, abah gitu kan, apa begitu unjukan ke abah, sok kan gitu kan, mimitian gitu kan, anjeuna bukan ahli bangunan, bukan apa harus membangun macam seperti itu. Ya itu begitu masuk tingkat pengersa abah ya kobil tuh lah macam itu dilaksanakan begitu. Jadi seperti ini. Akhirnya sejak dari sana pembangunan yang di Suryalaya ini adalah di Pak Haji Baban ya. Bahkan saya lihat dengan ahli-ahli bangunan, ahli-ahli teknik sipil, kemudian di pembangunan, insinyur segala, dia diskusi aneh-aneh seperti itu. Kalau saya sering lihat Pak Haji Baban itu kan orang psikolog, dia dari Unisba di Bandung, tapi sekolah dia Pak Haji Baban itu gitu. Tapi diskusi dengan tuh sekolah mengerti, paham dengan ini, dan dia menurut gitu gitu. Ini mau begini gitu, ngerti semua. Apalagi makin sekarang makin mantap pembangun, jadi makin waktu 80 itu, padahal dia bukan ahlinya di bidang itu. Tapi Abah sudah menjelaskan itu, akhirnya pembangunan yang di Suryalaya semacam itu adalah beliau yang mengatakan seperti itu. Nah termasuk pada berdiri di madrasah dulu, ini tahun 80-an baru dibangun kembali macam bangunan seperti ini. Dulu kan kayu, madrasah juga tangga ke atas masih kayu. Dan ini menara ini dibuat bukan dengan kerangka beton ke atas itu. Ini hanya dengan bambu, Pak. Sampai sekarang udah tuh.
dan kelihatannya kokoh seperti macam itu. Bambu itu dibuatnya orang sini, Pak Wiranta tadi yang itu ikut nembok segala macam, karena dia biasa kalau di Suralaya itu dulu yang dia ya harus jaga keamanan, dia juga kerja macam gitu. Dari dulu tuh nembok tukang tembok, makanya di sini yang tukang tembok-tembok yang kerja di sini bukan ahli-ahli, ya dari masyarakat sini yang tidak bisa nembok jadi bisa keluar. Biasa di sini Pak Haji Baban, makanya upahnya nggak terlalu gede gitu di sini. Dididik Pak Haji Baban terus didik gitu. Akhirnya sekarang banyak ahli-ahli bangunan di sini. Orang-orang sini yang bisa nembok itu diawali dengan Pak Haji Baban dulu seperti itu. Oh beginilah pangersa ya guru lah mendidik kita macam itu. Di luar ternyata dia bisa hidup sekarang mereka dengan keahlian tukang temboknya. Kalau mengajar, ayo belajar dulu susah gitu. Ya ikut aja. Bangunan-bangunan sini bukan tukang tembok yang benar, yang ahli-ahli bukan. Tapi sekarang justru mereka sudah jago-jago tukang tembok biasa gitu. Pak Wiranta tadi macam itu yang memang jaga keamanan di pesantren kemudian. Karena apa tahun bukan 60, 70-an saja ke atas saja yang sekarang rumah Pasturo itu wah masih geeman gitu. Apalagi tanggal menyetak geeman itu tanggal kawung tahu daun bulan yang macam dialah bulan seperti itu. Waduh daun gitu itu masa ketinggalan masih itu ke atas. Jalan tengah ini nggak seramai ini. Dan itu ada, dan sekarang ternyata bukan orang-orang Suryalaya asli yang di sana orang Bodeba gini. Jadi ya orang-orang luar dari Sumedang, dari mana gitu ya. Orangnya biasa ke belakang. Jadi udah tersisi macam surut begitu gitu. Dan begitulah akhirnya di Suryalaya bertambah, dan yang namanya Suryalaya juga bukan ke atas. Suryalaya itu yang ini makom, ini madrasah masjid dan masjid, kemudian putus ke sana. Jadi yang haramnya adalah ini yang dipagari macam itu. Jadi yang di luar itu sudah bukan Suryalaya lagi, artinya benar gitu ya. Ini sudah karena pesantren bukan nama kampung. Jadi Suryalaya adalah yang ada pagar ini terus ke belakang ke sini. Nah Pak Haji Baban sudah di luar itu. Jadi pesantren itu adalah ini madrasah ke belakang ke ini. Dan rumah itu kemudian masjid. Ini Suryalayanya. Itu udah kampung Bodeba gitu ya. Pak Haji Baban juga kampung Bodeba, kecuali ya memang di itu memang pesantren lah kalau di itu. Kalau yang lain-lain di KTP nggak ada yang Suryalaya gitu KTP-nya. Karena Suryalaya itu adalah pesantren. Surya itu adalah pesantren. Kalau kampungnya kampung Bodeba. Jadi makanya Pondok Pesantren Suryalaya berada di Kampung Bodeba, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pageragen, Kabupaten Tasikmalaya. Bukan di mana-mana, di sini di Tasikmalaya. Suryalaya itu. Suryalaya itu di Tasikmalaya, bukan di mana-mana gitu. Bukan. Gitu. Jadi di Tasikmalaya inilah memang Suryalaya, tapi orang-orangnya ada di mana-mana gitu, seperti itu. Gitu kan kita orang-orang Suryalaya walaupun ada di mana, gitu, tetap di Suryalaya. Nah, pada zaman Abano itu makin berkembanglah pendidikan sampai sekarang perguruan tinggi termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Dan ketika di masa beliau Sabah wafat tahun 2011 itu saya sedang di luar pada saat itu, langsung Pak Haji Baban telepon saya waktu itu. Biasa saya seandainya ada keluarga pondok, para pegawai pondok, pengkhidmat di pondok pesantren, kalau ada yang meninggal saya disuruh membuat disuruh membuat surat maklumat. Tapi ketika Pak Haji Baban telepon saya, Pangar Sabah udah diberitakan, loh, mana kudu narima abah upus buat nulis tipe itu yang ngatur kan. Sok dijieunkeun ieuna. Terus terang Pak, saya tidak bisa ngetik, tidak bisa berjalan macam ini. Sampai-sampai Pak Haji Sandisi lagi di mimbar, saya panggil aja, dibawa aja ke sana. Tolong Pak, jadi itu bisa, jadi itu tiasa ketik sabahasa, itu tiasa. Terus kumaha terus rumpi itu kumaha dikit kan. Ya Allah ya kumaha Pak Haji nangis dirinya ya. Geus beres can. Pak Haji kan tahu begitu seperti begitu lah. Aja Mak. Baru kenal tuh kumaha. Juga enggak kumaha rumpang tebut enggak bisa, enggak bisa. Terus itu yang memang pernah saya biasakan kalau begini bikin. Siapa beri kalau yang biasa kan amanat-amanat pengusaha sejak tahun 91 itu memang saya yang bikin di ruang ngetik segala macam itu. Termasuk membuat surat-surat SK untuk wakil talkin ya, pengangkatan wakil talkin macam itu.